Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alpianur dari kelas 11 Multimedia. Saya di sini ingin menjelaskan tentang desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. A. Konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa komputer. Pengertian prototipe produk di antaranya: A. Fenomena di masa ini banyak manajer menjalankan total quality management sebagai prioritas untuk peningkatan dan pengendalian kualitas produk. B. Prototype produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. 2. Pengertian kemasan produk. Di antaranya: A. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. B. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekualitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. 3. Fungsi kemasan produk. Di antaranya: A. Fungsi protektif, berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. B. Fungsi promosional, peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Menurut Kotler, ada 4 fungsi kemasan, yaitu: A. Self-service, B. Company and brand image, C. Consumer influence, D. Innovational opportunity. 4. Tujuan kemasan produk. Di antaranya: A. Physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, tekanan, dan sebagainya. B. Barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. C. Containment or agglomeration, benda-benda kecil dikelompokkan untuk efisiensi transportasi dan penanganan. D. Information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuat paket produk. D. Reducing defect, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik. E. Fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, dan sebagainya. F. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Jenis-jenis kemasan. Di antaranya: A. Kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, kaleng susu, botol minuman, dan sebagainya. B. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kemasan lainnya, misalnya kotak karton. C. Kemasan tersier atau quarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengirim, atau identifikasi. B. Memperkirakan konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa komputer. 1. Pengertian sketsa. Menurut Linda dan Peter, sketsa adalah rancangan kasar dari suatu komposisi atau sebagian komposisi dibuat demi keputusan sendiri. Menurut Fajar Siddiq, garis atau penggarisan merupakan unsur yang paling menonjol hakiki dalam seni lukis, tetapi pada dasarnya terdapat perbedaan antara sketsa dengan lukisan. 2. Jenis-jenis sketsa. Di antaranya: A. Gambar garis besar, yaitu sketsa yang membuat garis-garis bentuk sederhana tanpa rincian dan tidak selesai. B. Sketsa cepat, yaitu sketsa yang menggunakan beberapa garis untuk menampilkan citra suatu sketsa yang sudah selesai. C. Studi citra,
yaitu sketsa yang berupa coretan dengan cepat dan kurang terperinci yang hanya menunjukkan bentuk global. 3. Komposisi unsur sketsa. Komposisi memiliki peranan penting dalam terciptanya sebuah sketsa yang bagus dan harus berada pada perbandingan yang tepat agar dihasilkan karya yang pas. 4. Aturan dalam membuat sketsa. Di antaranya A. Membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, maupun melengkung secara tipis. B. Menggambar garis sekundernya, misalnya melukis kerangka kubus atau kotak dalam keadaan tipis. C. Menebalkan garis sketsa yang sudah benar, ketebalan sesuai dengan karakter jenis garis yang diinginkan. 5. Fungsi atau manfaat sketsa. Di antaranya A. Untuk lebih memfokuskan gambaran atau gagasan tema. B. Meminimalisir kesalahan. C. Mempertajam pengamatan. D. Meningkatkan kemampuan koordinasi hasil pengamatan dan keterampilan tangan. C. Menyajikan desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa komputer. 1. Pengertian desain produk serta pemilihan produk dan jasa. Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Di antaranya A. Pembedaan, diferensiasi. B. Biaya rendah, kepemimpinan biaya. C. Respon cepat, rapid respon. Atau D. Kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. 2. Kehidupan suatu produk. A. Pengenalan, introduction. Di antaranya 1. Penjualan masih rendah. 2. Persaingan relatif kecil. B. Pertumbuhan, growth. Penjualan dan laba meningkat dengan cepat. C. Kedewasaan, maturity. Tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Contoh penjualan handphone. D. Penurunan, decline. Rinso memperpanjang PLC-nya dengan memperkenalkan Rinso baru, Rinso Ultra, Rinso Formula Plus, Rinso warna. 3. Pengembangan produk. Di antaranya 1. Ide. 2. Persyaratan yang harus dipenuhi di pasar. 3. Spesifikasi fungsional. 4. Spesifikasi produk. 5. Ulasan desain. 6. Pengujian pasar. 7. Pengenalan produk. 8. Evaluasi. 4. Desain ramah lingkungan. Meliputi A. Menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. B. Menggunakan komponen yang tidak membahayakan. C. Menggunakan komponen yang lebih ringan. D. Menggunakan bahan baku yang lebih sedikit. 5. Penerapan pohon keputusan pada desain produk. Meliputi 1. Mendefinisikan masalah. 2. Menggambar pohon keputusan. 3. Menentukan peluang. 4. Memperkirakan imbalan bagi setiap alternatif. 5. Menyelesaikan masalah dengan menghitung expected monetary value. 6. Desain jasa. Contoh industri jasa adalah perbankan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Kunci dari desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang terikat dalam jasa. 7. Merencanakan prototipe. Di antaranya A. Menetapkan tujuan prototipe. B. Menetapkan tingkat perkiraan konsep. C. Menggariskan rencana percobaan. D. Membuat jadwal perolehan, pembuatan, dan pengujian.